Malah kena perkara hari Jumaat kunci untuk menghilangkan perasaan benih-benih cinta dalam hati kepada makhluk di perlu selawat. Senaron kadang-kadang nak pernah cinta ke sira orang belum bisa move on kan. Move on ni lain. Kalau bisa move on kan kunci ji perbanyak selawat. Dan hari Jumaat berapa hari Jumaat nyatanya nam kumat hati dengan sira orang item gadah lah orang kan kahwin tanya mentang dah fikir keji. Dia mentang ji tapi dah boleh dia buang dia baju ingat keji. Idang ka darah-darah putih kabeh batai ingat ke keji. Namanya kalau nak bisa move on perlu selawat ke Nabi. Tapi baik selawat secret yang dipelugah perlu perbanyak. Yang biasa gadah benih perasaan mahabbah lang hati tu ke sira orang. Yang le orang yang kali praktek berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darain. Man ittala'a ala asraril ibadi wa lam yatakhallaq bir rahmatil ilahiyati kana ittila'uhu fitnatan alaihi wa sababan li jaril wabali ilaihi. Taqtadi wujudal aibi idza lam yatakhallaq sahibu bir rahmatil ilahiyah wa yarhamul mudhnibin wa yahlumu 'alal zalimin wa yasfahu 'anil jahilin wa yusinu ilal musiin wa yar'afu bi ibadillahi ajmain. Ainahu yakunu dhalikal ittila' finnatan alaih li anna dhalik yu'addihi ila ru'yati nafsi wa isti'dami amriha wal ajbi bi amalihi wa takabburi ala ghairi wa dha wa adamul fitnah wa yakunu dhalika sababan ila jaril wabal ilaihi min iddi'aihi li sifati rabbi wa munaza'atihi li kibriyaihi wa azamatihi wa hadha wa a'zamul wabal wa ghayatul khizyi wan nikal. Wa fi ba'dil akhbar al marwiyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma naza'tu ma nuzi'atir rahmatu illa min qalbin syaqi. Wa fi hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Wa fil isyarat anillahi ta'ala annahu qala abdi in istakhlaftuka syaqqaqtu laka minar rahmah syakkan wa kunta arhama bil mar'i min nafsihi wa qad addaballah khalilahu Ibrahim alaihissalam. Berkata Ibnu Athaillah, semoga memberi manfaat akan kita semua dengan ilmu dan dengannya Ibnu Athaillah fid darain. Man ittala'a ala asraril ibad, barang siapa yang mampu melihat, barang siapa yang mampu mengetahui ala asraril ibadi, di atas rahasia-rahasia para hamba Allah, walam yatakallaq, padahal tidak memiliki akhlak ianya orang tersebut dengan rahmat ilahiyah, dengan sifat kasih sayang seperti yang ada pada Tuhan, rahmat ilahiyah, rahmat yang dinisbatkan kepada Tuhan. Karena ittila'uhu, niscaya adalah mengetahui seseorang akan rahasia hamba itu menjadi fitnah di atasnya seseorang dan menjadi penyebab lijaril wabal ilaihi, bagi menarik bala ataupun hukuman kepadanya seseorang.
Jadi mengetahui rahasia hamba adalah cobaan. Bila orang yang mengetahui tersebut tidak dikaruniakan kepada dia sifat rahmat seperti sifat rahmat Allah. Jadi pengetahuan tapi berbuah bencana. Pengetahuan terhadap rahasia hamba tapi berujung kepada bencana. Jadi kasyafnya kengget pak hidup je baru get. Nya gebi kasyaf bak tanya nyan je ke hukuman waktu tu. Je ke bala. Karena seseorang yang diberikan ilmu mukasyafah atau mengetahui segala rahasia hati hamba yang lain, bila orang tersebut belum memiliki sifat rahmat sebagaimana rahmatnya Allah, niscaya apa yang Allah berikan kepada dia sifat ataupun ilmu mukasyafah akan menjadi atau berujung kepada malapetaka bagi dirinya. Jadi seseorang yang memiliki pengetahuan rahasia hamba, mengetahui sesuatu yang rahasia, wala yatakallam, tetapi tidak memiliki akhlak. Yatakallamnya berarti bersifat atau berperangai. Belum memiliki sifat atau berperangai birrahmat ilahiyah, dengan sifat rahmat ketuhanan. Maknanya dengan belum dianugerahkan atau dikaruniakan sifat rahmat Tuhan. Karena itilahu nisya adalah mengetahui rahasianya hamba itu menjadi fitnah atasnya seseorang. Wasababan, dan menjadi penyebab lijari, jarian menarik, mengundang, menarik wabal. Wabal ada dalam kitab diterjemahkan dengan makna ukubah, ditafsirkan dengan makna ukubah, siksaan ataupun hukuman. Nisya ada ia itu menjadi faktor atau penyebab lijaril wabal, menarik hukuman atau malapetaka ilahi kepadanya seseorang. Jadi seseorang yang dibukakan baginya pintu kasyaf sehingga mampu untuk mengungkapkan tabir di antara sesama, ataupun tabir rahasia hati orang lain, mengetahui tabir yang tersimpan di balik atau di dalam hati hamba-hamba Allah yang lain. Kita diberi kemampuan untuk mengetahui hati seseorang, namun kita tidak meneladani sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu sifat rahmat, sifat memberi kemaafan. Yang sifat itu ada pada Tuhan, walaupun tidak memiliki pada manusia dalam arti sama persis seperti Tuhan. Yang minimal ada sifat kemaafan sebagaimana kemaafan yang ada pada Tuhan. Ada sifat kasih sayang sebagaimana kasih sayang yang ada pada Tuhan. Bila kita diberi kemampuan seperti itu namun tidak ada sifat rahmat dan sifat kemaafan, hal itu menandakan suatu ujian kepada kita, yang ujian tersebut sangat berat dan juga menjadi penyebab datangnya bencana ataupun hukuman. Kiban maksud Haba Ibnu Athaillah bahwa seseorang yang mengetahui rahasia orang lain bila tidak dibarengi dengan memiliki sifat kasih sayang akan menjadi fitnah dan penyebab untuk datangnya bencana atau malapetaka. Tekalan penjelasan ke al-muttali' ala sarair, orang yang memiliki kemampuan melihat ala sarair, di atas rahasia-rahasia yang tersembunyi, allati taqtadi wujudal aibi, rahasia allati yang melazimi ianya rahasia akan ada keaiban. Karena yang namanya rahasia sesuatu yang tersembunyi, bisa jadi itu perkara yang baik, bisa jadi itu perkara yang buruk. Yang dianggap sebagai aib. Yang melazimi ianya sarair akan ada keaiban. Idza lam yatakallaq sahibu birrahmah ilahiyah, apabila tidak memiliki akhlak oleh pemiliknya pengetahuan rahasia hamba tersebut dengan akhlak kasih sayang yang sebagaimana kasih sayang pada Tuhan, rahmat ilahiyah. Bagaimana memiliki sifat rahmat ilahiyah? Fayarhamul mudznibin,
sayang kepada orang berdosa. Wa yahlumu 'ala zalimin, bersikap lemah lembut di atas orang yang berbuat zalim. Yasfah anil jahilin, memberi kemaafan daripada orang-orang yang jahil. Wa yusin ilal musiin, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Wa yar'afu bi ibadillah ajmain, dan memiliki sifat belas kasih dengan seluruh hamba-hamba Allah sekalian. Bila si pemilik ilmu kasyaf tidak memiliki sifat rahmat, sifat halim, sifat memberi kemaafan, sifat ihsan dan sifat ra'fah, fa innahu yakunu dzalikal itla' fitnatan alaih. Maka sesungguhnya pekerjaan adalah demikian, kemampuan mengetahui rahasia hamba itu menjadi fitnah alaihi, di atasnya seseorang. Kenapa menjadi fitnah? Lianna dzalik yuaddihi ila ru'yati nafsih, karena demikian itu memiliki kemampuan mengetahui rahasia orang lain dapat mengantarkan akan seseorang kepada memandang dirinya dan menganggap agung, menganggap besar atau mengagumi perkaranya di diri, dan ujub dengan amalnya dan takabur di atas orang lain. Karena kemampuan mengetahui rahasia batin hamba-hamba Allah bisa mengundang malapetaka. Kenapa bisa mengundang malapetaka? Karena ketika seseorang memiliki kemampuan tersebut, besar potensi akan mendatangkan sifat ujub dan sifat takabur, di mana sifat ujub dan takabur adalah aslul ma'asi, punca segala maksiat. Sumber segala maksiat adalah dari sikap ujub dan sikap takabur. Bila seseorang memiliki kemampuan melihat batin orang lain tapi tanpa dibarengi dengan sifat kasih sayang sebagaimana yang kasih sayangnya Allah, tanpa dibarengi dengan sifat pemaaf sebagaimana pemaafnya Allah, berpotensi besar mendatangkan sifat takabur dan ujub kepada orang yang memiliki kemampuan mengetahui rahasia orang lain. Wa hadza wa a'zamul fitnah, dan ini dapat mengantarkan kepada memandang diri dan ujub dengan amal diri dan takabur. Itu termasuk a'zamul fitnah, paling besar fitnah. Fitnah apapun yang menjadi penyebab terjerumus kepada dosa, itu termasuk fitnah. Wa yakunu dzalika sababan ila jaril wabal, dan adalah demikian itu menjadi faktor kepada mendatangkan, menarik jari tarik kepada mendatangkan wabal ukubah, hukuman atau bencana atau malapetaka ilahi kepadanya seseorang. Pandai teman menjadi sebab kepada mendatangkan bencana kepada seseorang min iddi'aihi li sifati rabbih, daripada mendakwanya seseorang atau mengklaim bagi sifat Tuhannya. Ketika seseorang tersebut memiliki sifat takabur dan ujub, otomatis dia sudah mengklaim sifat Tuhan ada pada dirinya. Wa munazaatih, dan berebut ia, munazaatih, munazaah puislajian, merebut ataupun mencabut ataupun mengambil secara paksa likibriyaihi, bagi sifat takabur yang ada pada Allah, wa azamatih, dan kebesarannya Allah. Jadi dalam pandangan tasawuf, orang yang diberi kemampuan kasyaf tapi tidak dibarengi dengan sifat rahmat dan pemaaf, besar kemungkinan ilmu kasyaf tersebut dapat menyeret orang tersebut kepada bencana dan malapetaka. Dikarenakan gara-gara ada pengetahuan seperti itu, dia akan gampang mendakwa diri ada sifat Tuhan pada dirinya, tapi bukan mendakwa secara langsung. Dalam arti kata, dia memiliki sifat takabur dan ujub kepada hamba-hamba Allah yang lain, otomatis berarti mengklaim, mendakwa seolah-olah sifat Tuhan ada pada dia, dan anggapnya berebut dengan Allah, munazaah dengan Allah. Sifat khusus yang ada pada Allah dia ambil secara paksa, anggap munazaah. Wa hadza wa a'zamul wabal, ini mengklaim sifat Tuhan ada pada diri kita, a'zamul wabal, itu paling besar malapetaka, ghayatul khizi, dan puncak
penghinaan, wan nikal dan malapetaka. Paling raya bala, paling raya hukuman dan puncak daripada khizi. Khizi yang dipudahkan, dicelakan atau dihinakan. Wan nikal dan malapetaka. Nikal malapetaka lah kamu. Wa fi ba'dil akhbar, dan sabit dalam sebahagian hadis-hadis al-marwiyah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, annahu qala, bahwa Rasul bersabda, manudhi'an rahmat illa min qalbin syaki, tidak dicabutkan akan sifat kasih sayang kecuali daripada hati yang celaka. Sifat kasih sayang hana ba hati yang celaka, karena makna rahmat adalah riqqah fil qalbi. Makna rahmat pada makhluk adalah riqqah fil qalbi, tipis hati. Hati tidak tebal, hati yang tipis. Makna hati yang tipis, hati yang memiliki sifat kasih sayang. Riqqah fil qalbi termasuk min alamatil iman, tanda seseorang memiliki keimanan. Riqqah qalbi, hatinya tipis, mudah untuk memiliki sifat kasih sayang, mudah untuk belas kasih kepada orang. Itu termasuk tanda iman. Orang yang tidak memiliki riqqah fil qalbi sama dengan tidak ada iman. Orang yang tidak ada iman itulah orang celaka. Maka maksud daripada hadis dicabutkan rahmat daripada hati orang yang celaka, karena rahmat adalah riqqah fil qalbi. Riqqah fil qalbi alamatul iman. Orang yang tidak ada riqqah fil qalbi la imana lahu. Orang yang tidak ada iman baginya bahwa syakiyun, orang celaka. Itulah yang maksud dalam hadis, kenapa sifat rahmat tersebut dihilangkan daripada hati yang celaka. Berarti ketika seseorang tidak ada lagi memiliki sifat rahmat, orang tersebut sudah masuk dalam kategori syakiyun. Wa fi hadis Abdullah bin Amr bin As, dan sampai dalam satu hadis Abdullah bin Amr bin As, semoga ridha Allah pada keduanya, Abdullah dan Amr bin As, yang diriwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasul bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Bermula orang yang memiliki sifat rahmat itu disayang akan orang tersebut oleh Allah yang memiliki sifat kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayanglah oleh kalian orang-orang yang ada di bumi, yaitu manusia, saya menyayangi akan kalian oleh yang ada di langit, yaitu para malaikat. Jadi katanya geperintah dalam hadisnya benar sifat kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lain. Karena kunci mendapat keberkatan hidup adalah dengan sebab banyak yang berdoa kepada kita. Salah satunya adalah doa para malaikat. Doa para malaikat tentu dengan syarat atau ketentuan bila kita memiliki sifat kasih sayang sesama hamba. Karena dalam hadis jelas Nabi mengatakan, irhamu man fil ard baru yarhamukum man fis sama. Wa fil isyarat, kemudian sampai dalam beberapa isyarat daripada Allah Ta'ala, annahu qal, bahasanya Allah berkata, abdi inistakhlaftuka syaqqaqtu laka minar rahmat syaqqan. Wahai hambaku, apabila aku gantikan atau aku jadikan engkau sebagai pengganti, karena manusianya adalah khalifah Allah di bumi. Inistakhlaftuka, apabila aku jadikan engkau sebagai pengganti, syaqqaqtu laka minar rahmat, aku belah bagi kamu daripada sifat rahmat akan sebagai belah. Maksudnya menyatanya kena pejit ke khalifah ini dunia, Allah gebi sifat rahmat gejuk katanya. Sebab miahana gebi sifat rahmat, kita tidak bakal menjadi khalifah, malah akan menjadi orang yang pengacau, orang yang melakukan pertumpahan darah. Dia bukan khalifah Allah. Khalifah Allah tentu yang namanya pengganti harus memiliki sifat-sifat seperti yang digantikan.
Masa wakil presiden hanya memiliki jabatan dan hak seperti presiden. Harus memiliki buju ucap keputusan yang menansit. Tanya khalifah Allah. Karena tanya khalifah Allah, orang yang menggantikan Allah di bumi, tentu sifat-sifat yang dimiliki Allah, sifat rahmat, sifat pemaaf harus ada. Kalau tidak ada, berarti bukan pengganti Allah. Maka ini menjanji dalam hadis qudsinya, wahai hambaku, jika aku mengangkat kamu sebagai pengganti, syaqqaqtu laka minar rahmah syaqqan. Fa kunta arham bil mar'i min nafsih. Maka ketika Allah memberi sifat rahmat kepada kita, adalah kamu itu yang paling sayang dengan seseorang daripada dirinya. Jadi ngai sayang droi mantang lebih berat tanya sayang. Min nafsihi, kembali dhamir kepada seorang. Droi hanya sayang li droi, tapi tanya lebih berat dah sayang. Berat tanya sayang keji dengan droi sayang kero. Kan daripada dirimu, kalau daripada dirimu min nafsika, yang min nafsihi fa kunta arham bil mar'i min nafsi. Adalah kamu itu paling sayang dengan seseorang daripada dirinya seseorang. Wa qad adaballahu ta'ala, dan sungguh mengajari adab oleh Allah Ta'ala khalilahu akan khalilnya Allah. So khalil iaitu Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapat gelar khalil. Khalilnya kan punya makna secara logat orang yang paling dekat. Mungkin kerana dekat dengan Allah, maka Nabi Ibrahim mendapat gelar khalilullah. Jadi beri adab atau diajari etika kepada Nabiullah Ibrahim li Allah Ta'ala fi ba'di mawatinihil azimah al-miqdar, pada sebahagian tempat-tempatnya Ibrahim al-azimah yang agung, al-miqdar kedudukan. Nah, berdempadum beberapa persoalan atau permasalahan yang oleh Allah diajari adab kepada Nabi Ibrahim. Wa 'allamahu, dan mengajari oleh Allah akannya Ibrahim kaifa yatakallaq bihadzal khalqil karim, bagaimana seharusnya berakhlak dengan ini makhluk yang mulia. Inda itilaihi alal asrar, ketika memiliki kemampuan melihat oleh Ibrahim alal asrar, di atas rahasia-rahasia. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim memiliki kemampuan melihat rahasia-rahasia hamba yang lain, Allah ajari akhlak dan cara atau etika kepada Nabiullah Ibrahim. Ruya diriwayatkan daripada Qasamah bin Zuhair, semoga ridha Allah padanya, annahu qala, bahwasanya Qasamah berkata, balagani, sampai akanku. Yang biasa balagani kan hadis yang langsung diriwayat daripada guru. Maka kun sampai hadasani atau akhbarani, yang biasa dengan cara mulaqah. Balagani ada bahasa ino, hadis kirim lewat WhatsApp. Balagani natru balung. Qala balawani, sampai akanku oleh anak Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam hadasa nafsuhu, merasakan dirinya annahu arhamul khalqi, sesungguhnya Nabiullah Ibrahim itu paling kasih sayang di antara makhluk-makhluk. Hadasa nafsu yang dimarid liati, merasakan diri yang berkatanya. Nabi Ibrahim pernah merasakan diri bahwa beliau adalah paling sayang makhluk Allah. Makhluk Allah yang paling berat memiliki sifat kasih sayang. Qala, berkata Qasamah dalam riwayat Buno, farafa'ahullah, maka mengangkat akannya Ibrahim oleh Allah Ta'ala hatta asyrafa ala ahlil ard, sehingga melihat ianya Ibrahim di atas penduduk bumi. Asyrafayan melihat dari atas. Makna dalam kamus asyrafa melihat dari atas. Jadi Nabi Ibrahim gebut waktu kamayang, maka mayang gadu dak uyuk. Gangkal ya Allah akan Ibrahim sehingga melihat dari atas ianya Ibrahim di atas penduduk bumi. Fa absara a'malahum, maka memandang oleh Ibrahim akan amal mereka itu penduduk bumi. Wa ma yaf'alun, dan apa yang mereka kerjakan. Faqala, maka berkata Ibrahim, ya Rabbi damirhum, wahai Tuhan, damirhum, hancurkan mereka itu semua.
Jadi bahawa kalian perbuatan manusia sedang melakukan maksiat dan murka kepada Allah, Nabi Ibrahim spontan meminta kepada Allah supaya semua manusia dihancurkan. Faqala Allah Ta'ala, ana arhamu bi ibadi minka ya Ibrahim. Maka berkata Allah, aku lebih memiliki sifat kasih sayang dengan hambaku daripada engkau wahai Ibrahim. Ihbit, turun kamu. Wala'allahum yatubun, mudah-mudahan mereka bertaubat, wa yarjun, wa yarji'un, dan kembali. Jadi Nabi Ibrahim mendapat teguran keras daripada Allah gara-gara doanya secara spontan, ya Rabbi damirhum, sehingga Allah nak perintah turun. Hangkumah yang menyetrip tak yatuh, maka lelam yang dia hurung pupuk salah. Habis hurung tahu dunia anda. Aku giyutran Allah Taala. Fala allahum yatubun, mudah-mudahan mereka bertaubat dan kembali. Ini menunjukkan bahawa kemampuan melihat rahasia-rahasia hamba Allah yang lain bila tidak dibarengi oleh sifat kasih sayang akan mendatangkan malapetaka atau mendatangkan bencana. Di mana kejadian tersebut sudah bermula masa Nabi Ibrahim. Kan kejadian lewatnya Nabi Ibrahim termasuk salah siro orang pilihan Allah ketika gebi kemampuan mantang ge seleksi mantang ge tes oleh Allah, gebi kemampuan untuk melihat rahasia-rahasia orang lain, tapi spontan Nabi Ibrahim langsung gelake ba Allah untuk menghancurkan orang yang berbuat maksiat. Di sini menunjukkan bahawa Ibrahim belum memiliki sifat rahmat sebagaimana sifat rahmat yang ada pada Allah. Wa an Ali, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang ngecok riwayatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda ianya Nabi, lama arallah Ibrahim malakutas samawati, tak kala menampakkan oleh Allah akan Ibrahim akan malakut, alam malakut daripada langit dan bumi, asyrafa ala rajulin bimaksiatin min ma'asillah, niscaya melihat dari atas oleh Ibrahim di atas seorang laki-laki sedang dalam satu maksiat daripada maksiat kepada Allah. Pada Allah alih, maka berdoa oleh Ibrahim akan Allah mudarat di hatinya rajulun tersebut, fahalaka, maka mati ianya rajulun tersebut. Wa kadzalika ala akar wa akar, demikian juga doa Ibrahim kepada orang lain dan kepada orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Angkok ji kamu ribe mati orang gara-gara bangga pedih rahsia hamba oleh Allah, langsung doa damirhum berhancur berkriket kemudian bergerda cilet kacih tak liu datang menandung fahalaku, maka mati mereka itu semua. Dia gara-gara kalau tak orang mati, secara masal mati orang gara-gara doa Nabi Ibrahim. Fa auhallahu ilaih, maka mewahyu oleh Allah kepadanya Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, innaka rajulun mustajabud da'wah, sesungguhnya kamu seseorang yang diterimakan doa. Wala tad'un ala ibadi, jangan kamu berdoa mendatangkan madarat di atas hambaku. Fa innahum minni ala salasi khisalin, karena mereka itu hamba daripadaku di atas 3 perkara. Jadi teguran dari Allah, wahai Ibrahim, kamu termasuk orang yang diterimakan doa. Jangan kamu mendoakan yang tidak baik kepada hambaku sehingga membuat mereka mendatangkan kepada mereka bala atau bencana yang sampai berujung kepada kematian atau binasa. Jangan kamu mendoakan ala ibadi, mendatangkan kemudaratan di atas hambaku, karena mereka itu dariku ala salasi khisalin, di atas 3 perkara. Para hamba Allah, kata Allah, memiliki 3 perkara dari Allah. Mungkin sebagai pilihan. Allah Nabi alternatif ke orang pubuk maksiat lain macam. Ima ayatubal abdu minhum fa atubu alaih. Ada kala bertaubat oleh hamba minhum, nibak mereka itu hamba benar, fa atubu, maka lun terima taubat alaihi di atasnya. Wa ima an akhruja
minhu nasmatan tusabbihuli, ada kala bahwa aku keluarkan, aku lahirkan daripada hamba yang berbuat dosa tersebut nasmah keturunan. Kalau dalam kamus makna nasmah insan, manusia. Aku lahirkan daripada orang berbuat maksiat tersebut akan manusia lain yang berucap tasbih untukku. Jadi ketika seseorang yang melakukan maksiat, Allah Ta'ala tidak langsung memberi hukuman, tapi Allah memberi 3 alternatif. Adakala hamba tersebut bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Ataupun dia tidak bertaubat, tapi Allah akan menggantikan keturunan yang baik daripada dia. Di lam keing urang pubuk maksiat, lam keing urang yang durhaka kepada Allah, bisa jadi nabi bijih yang ged. Yang maksudnya lung akan lung pelahir daripada hamba yang nasmah, manusia yang mengucap tasbih bagi lung. Kenyataan waktu Nabi dirham li penduduk Taif, Nabi kan nilai doa ba Allah kan, hanan nilai berancur berbinasa orang yang. Kenyataan duduk keturunan zuriat orang je ke pembela agama. Ini kan jelas 4. Jadi pilihan kedua dari Allah, nepelahi keturunan yang mengucapkan tasbih walau droyan agak. Dan pilihan yang kelima, alternatif yang kelima, wa imma ayyub'as ilayya, dan ada kala bahwa dibangkitkan atau dibangkitkan akannya hamba kepada lun, fa in syi'tu, menyolun berkehendak, afautu anhu, aku beri kemaafan daripadanya. Fa in syi'tu, dan jika aku berkehendak, aqabtuhu, aku siksakan akannya. Jadi pilihan Allah ada kala ditaubat, lun terima taubat, adapun aku lahirkan manusia lain yang baik dari keturunannya, ataupun tunggu sampai hari bangkit, nanti terserah kepada aku, kata Allah. Bila aku mau memberi kemaafan, aku beri kemaafan, jika tidak aku wakila. Dan kenki inna sababa amrillah lahu bidzabihi waladih huwa hadzal makna alladzi dhahara minhu min ghildatihi alal ussah. Wakila kenki, tapi bukan menurut pendapat yang rajih. Ada pendapat sebahagian mufassirin bahawa sungguh sebab perintah Allah baginya Ibrahim dengan menyembelihkan anaknya, dianya itu inilah makna hikmat yang zahir daripadanya Ibrahim, daripada sifat kasarnya Ibrahim alal usah di atas hamba-hamba Allah yang melakukan maksiat. Jadi karena letak kamati urang bak gemudoa li Nabi Ibrahim bermati, jadi geperasa oleh Allah kiban weh urang po anaknya, kiban weh urang si tiro anak, wate anak ke kamati meninggal gara-gara tanya doa. Giyusi ada anak drog Nabi Ibrahim mengatakan oh kiban perasaan urang si yang lain wate anak ke meninggal. Yang orang berahnya penyebab ji. Pihak dah sepakat ulama menurut pendapat kile. Di sebab datang perintah menyembelihkan anak Nabi Ibrahim akibat atau gara-gara Nabi Ibrahim bersikap kasar terhadap orang maksiat, sehingga gara-gara sikap tersebut banyak orang pelaku maksiat yang punah dan mati gara-gara doa Nabi Ibrahim. Wa qillah rahmatihi lahu, dan akibat dari sedikit kasih sayangnya Ibrahim lahum bagi mereka itu pelaku maksiat. Wa qad dzukira fi ba'dhi tafasir, dan sungguh disebutkan dalam sebahagian tafsir-tafsir annahu alaihi salam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam kana yu'raju bihi kulla lailah ila samai, adalah bahwa diangkatkan, dimi'ratkan dengannya Ibrahim setiap malam kepada langit. Setiap malam Nabi Ibrahim sabi ya relax dia ulangin puik dia watu. Dia untuk ya purakan ya pantau, untuk ya pantau situasi lam nanggro di dia watu. Nabi Ibrahim setiap malam dinaikkan ke langit tujuan untuk memantau amal dan perbuatan penduduk bumi. Mampak ke pegah Nabi Ibrahim tip malam ke mi'raj waktu bahwa qaulu ta'ala dianya itu firman Allah Ta'ala wa kadzalika nuri
Ibrahim malakutas samawati wal ard. Sebagaimana seperti demikianlah kami nampakkan akan Ibrahim akan alam malakut daripada langit dan bumi. Ayat ini nanti Fakaraja kali ayat. Fakaraja bihi, yang Fakaraja betul. Bukan Fakaraja, Fa'urija bihi, maka dimi'ratkan dengannya Ibrahim zata lailatin pada satu malam. Fattala'a ala mudhnib, maka melihat ianya Ibrahim ala mudhnib di atas pelaku dosa, ala fahishatin yang sedang berbuat di atas satu dosa. Fahisyah biasa sering itlak kepada zina. Timnya dah pegah fahisyah makna zina, berarti ala mudhnibin ala zina arti makna. Maka melihat ianya Ibrahim di atas pelaku dosa, di atas perbuatan zina. Waqala, maka berkata ianya Nabi Ibrahim, Allahumma ahlikhu, ya Allah, ya Tuhanku, binasakan olehmu akan si pendosa tersebut. Yakul rizqaka, makan rezeki engkau. Yamsi ala ardika, berjalan di atas bumi engkau. Wa yukhalif amraka, dan menyalahi, menentang akan perintah engkau. Fa'alikhullah, fa'alakahullah, maka binasa akan pendosa tersebut oleh Allah Ta'ala. Ini kerana doa Nabi Ibrahim mustajabah. Lelaki dari Nabi Ibrahim berancur dan pubut dosanya, Allah diterima langsung gepancur. Fattala'a ala akhar, maka selanjutnya melihat oleh Ibrahim di atas pendosa yang lain. Kamati sira oleh benar. Dia kala la ilm, waqala, maka berkata Ibrahim, Allahumma ahlikhu, ya Allah, binasakan olehmu akan pendosa tersebut. Kamati lam diratid. Fanudia, maka dipanggilkan, diserukan, kufa an ibadi, tahan olehmu wahai Ibrahim daripada hambaku. Ruwaida, ruwaida, pelan-pelan, cuba cut, baik langsung mati ju. Dia kan baik mati lah, hukuman dengan cara lain ni hana langsung mati ju. Mati yang kan kabe hanali yatunya kan habis ren. Ada timena habis ren, hanali lorat yatunya nah. Jika lorat pakai lorat yang je le baca baik langsung ngengkera ju. Artinya bagian proken bagian ada tapoh tu ngempalai raya ju. Ke baca-baca. Jadi dilarang oleh Allah, kufa, tahan olehmu daripada hambaku, ruwaida, ruwaida, pelan-pelan. Baik langsung doa mati. Fa ini talama ra'aituhum asin. Lun hai Ibrahim cukup trip kalung-kalung awaknya di maksiat. Dia kata baru saknya takala langsung berkriket baju. Dia Allah Taala, kamu perlu tun ke kalian hamba ke maksiat, hana ke berkriket. Maka sesungguhnya aku, kata Allah, lama sekali aku sudah melihat mereka melakukan maksiat. Jadi ujung buk aku ni perintah Allah yutron Nabi Ibrahim. Berarti hanjutan main niatu. Habis lelam di hurung lain yang pun maksiat. Yutruyub. Falamma habata, maka manakala turun Nabi Ibrahim atau hubita diturunkan, uriya fil manam, dimimpikan atau dipenampakkan dalam mimpi, dalam tidur, ma zakarallahu taala, akan barang yang disebut oleh Allah Taala, haisu yakul, sekira-kira gekun Allah Taala la Al-Quran, yang haba Allah Taala la Al-Quran, yang hikayah daripada haba atau narid daripada Ibrahim. Kiban firman Allah la Al-Quran, inni ara fil manam anni adbahuka, bahawa sungguh aku, kata Ibrahim, aku lihat dalam tidur, sesungguhnya aku sembelih akan engkau wahai Ismail. Fandur madza tara, maka perhatikan bagaimana pendapat kamu atau pandangan kamu. Jadi langsung lutren dari atuh ya pantau manusia benar. Lutren uyup, langsung Nabi Ibrahim mendapat mimpi, yang mana mimpian perintah Allah untuk menyembelihkan anak. Karenanya perintah Allah, hanya mungkin Nabi Ibrahim untuk melanggar. Pasti karena beliau seorang Nabi, pasti mengerjakan walau dengan segala risiko. Falamma tasyammara lidzalik, maka manakala telah bersiap sedia ianya Ibrahim untuk demikian menyembelih anak, wa akadha sikin biyadih, dan telah memegang akan sikin pada tangannya, qala,
berkata ianya Nabi Ibrahim, Allahumma hadza waladi wa samaratu fuadi wa habbun nas ilayya. Wahai Tuhanku, ini anakku dan ini buah hatiku, buah hati. Baik bahasa Arab buah hati juga. Samarah pembokai dia. Buah hatiku wa habbun nas, dan yang paling cinta manusia kepadaku. Jadi nak protes lah. Jadi sebelum melaksanakan, jadi perintah Allah, Nabi Ibrahim tetap menjalankan, tapi walau menjalankan ada sedikit keberatan. Menjalankan tapi dengan sedikit keberatan. Buktinya Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ya Allah, ini adalah anakku, ini buah hatiku, buah jantungku, ini orang yang paling cinta dan kasih kepadaku. Fasami'a kailan, maka mendengar oleh Ibrahim akan seseorang yang mengucapkan yaqulu, yang berkata ia, ama tadzakkaral lailah, adakah teringat kamu hai Ibrahim pada satu malam, allati sa'alta fiha ihlaka abdi, pada satu malam yang engkau minta dalamnya malam akan membinasakan hambaku. Awama ta'lam, apakah kamu ketahui anni rahimun bi'ibadi, aku sayang dengan hambaku. Kama anta syafiq biwaladik, bagaimana kamu memiliki sifat kasih sayang dengan anakmu. Fa idza sa'altani ihlaka abdi, maka ketika kamu telah meminta aku membinasakan hambaku, as'aluka dibaha waladika wahidan wahidan, aku juga meminta engkau wahai Ibrahim menyembelihkan anak kamu satu orang dengan satu orang. Wal badi adzlam, siapa yang duluan memulai itu yang lebih zalim. Yang mulai pulung purun. Yang mulai Ibrahim kan agaknya yang lakai ba Allah bu binasa hamba, maka Allah pun gelakai ba Ibrahim untuk sembelih anak. Wahidan biwahidin, satu ke kisah satu yang lain. Karena Nabi Ibrahim 8 rom tu. Ismail menyebab Siti Hajar, Ishak menyebab Siti Sarah, alian nanam rotit bak Siti Katura. Permohonan Ibrahim Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Katura. Lero yang le bak Siti Katura 6 ro. Bak Hajar siro, bak Sarah siro. Yang je ke Nabi yang bak Hajar dengan bak Sarah. Yang bak Katurahan je ke Nabi. Jadi ini perintah oleh Allah diusi anak wahid biwahid. Mana wahid biwahid ti siro urang maksud yang kamati bunuh gantung dengan siro anak Nabi Ibrahim. Siro yang kamati yang lain lom gantung dengan siro anak Nabi Ibrahim yang lain. Yang mana as'aluka dibaha waladika wahidan biwahidin. Wal badi adzlam, siapa yang memulai yang badi. Bada ada makna memulai, wal badi sembai, siapa yang memulai itu yang lebih zalim. Maksudnya baikna terbayang Allah mendalimi Nabi Ibrahim. Jadi nekun Allah wal badi adzlam. So yang mulai pun kata Ibrahim kan lu. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah, haddun nafsi fil maksiat zahirun jaliyun wa hadduha fit ta'at batinun khafiyun wa mudawatu ma yafa su'bun ilajuhu. Kabeh tentang persoalan cerita sifat-sifat para waliullah. Hanya kembali kepada hamba yang kan wali, atau secara umum nama wali. Haddun nafsi fil maksiat, bermula bahagian nafsu pada maksiat itu nampak terang. Wa hadduha, bahagian nafsu pada taat, batinun kafi, tersembunyi tidak nampak. Wa mudawatu ma yafa, mengobati sesuatu yang tersembunyi, su'bun ilajuhu, sulitlah mengobatinya. Jadi dalam hikmat di sini Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita bahawa menyembuhkan sesuatu yang tersembunyi adalah perkara yang sulit. Perkara yang sulit menyembuhkan sesuatu yang tersembunyi. Karena nafsu memiliki peran yang samar, peran yang tidak jelas, peran yang samar, atau pemain di belakang layar kan pemain di depan. Nafsu memiliki peran yang samar dalam ketaatan. Adapun dalam maksiat, nafsu memiliki peran utama. Tapi dalam ketaatan, nafsu memiliki peran yang samar.
menyolam maksiat nafsu ji panglima, menyo dalam but taat nafsu kan panglima, tapi tukang atu panglima. Selalu beda itu. Beda tukang atu kan, remote inan. Je kan yang dih buat orang nafsu, nya bab but taat hana dih nafsu tesom. Di andil tu, haddunya andil atau peran. Andil nafsu dalam perbuatan maksiat tampak jelas. Yang mana haddun nafsi fil maksiat zahirun jali. Adapun andil nafsu dalam perbuatan taat samar dan tersembunyi. Batinon tersembunyi, kafiyun samar, tersem. Hanadi. Menyembuhkan sesuatu yang sifatnya tersembunyi adalah perkara yang sulit. Gimana? Ketika dalam surga mantapna mana malah ide ke pulang mandum mah nafsu ide ji ke nafsu kena yang amarah na nafsu lawamah na nafsu amarah bisu dile nafsu ide dalam surga ubena nafsu ke pulang mandum membagi yang nak tengok lomli le siplo ke bagi sabar kejuk dikurang ke kubah le menan. Jadi wate dunia nya nafsu ada berapa di tat minta banding persen dengan di akhirat. Maka jalan surga urina dah dia dari yang tak sabar. Ikut jai kejuk kan mertu bau kejuk dia dari karena memang nafsu kuat tat ide. Beda dengan nafsu di dunia. Alian balasan kepada hamba Allah yang biasa mentang wate kebalah li Allah ukuran 500 ton perjalanan. 500 ton perjalanan luah istana atau komplek balasan Allah ke orang mukmin biasa. Yang golong kepada para wali, golong kepada para anbiya. Maka dijawab bila likut kan bahkan hana kebalah amal tanyo ini dunia hanlet. Ya kebalah amal tanyo ini dunia siroro hamba Allah yang biasa mentang yang taat kabeh puno dunia. Di umat-umat duduk ke dapat peduk le balasan. Jadi yang kaya hikmat Allah nak gebalah ni dunia getruh kubah ke akhirat. Jadi karena balasannya luah tat pemberian Allah istana yang gebi ke orang mukmin biasa mentang ukuran mertutun perjalanan. Ni dunia sampai dah anggap meno sabah permoh kadang air dah air telayani pula letat. Dia kamu retu telayani tengah. Dia kagebi nafsu kau pulang mendum. Ni orang menjimak dalam syurga yang hana inzal tapi penyebab futur lemah gara-gara inzal kan dalam syurga hana inzal le. Hana payah hajat jamu deh. Hana payah baju boitik je. Hana payah wing. Hana payah BMW bawah mana wing. Ini dunia payah baju BMW le bawah mana wing. Boitik wing. Nya boitik pun BIW. Nya BMW bawah mana wing. Nya BIW boitik wing. Oh kalau mah Tuan entah nak yang berkataan kan Namirat betul-betul katuk tingkat kausul. Ya ada lagi Nabi Ibrahim ada kejadian pun kan kalau usul. Yang Al-Quran malah ada pun cik fikir puan bintang Tuhan kan. Sudah fikir bilion Tuhan, sudah fikir matawroh Tuhan. Yang kemantang dengan masa pencarian. Kan golong kirim golong broken golong gelantik je ke Rasul mantang dengan masa pencarian. Dan Nabi dia kau mau peluh dia baru gangkan. Jadi yang lisanul hal Nabi Ibrahim yang tak kali je ke Rasul le. Nanti nak tik le Namrud lang apui kena. Ana ke melake le. Nanti tanya le tentera Namrud hai Ibrahim mana lake tepu ke Allah. Pu payah lake Allah depu kada alung. Ya tepu no tepun pun. Dia nampak dia tepu. Nak wali kan kampung je ku wali. Ni nak orang balai je ku wali je.
kena proses je lah je. Nak proses. Nak mungkin balahi langsung je kuali payah pelung bidan tu. An-nafsu min sya'niha abadan talabul hudud wal firar minal hukuk. Bermula nafsu min sya'niha, sebahagian daripada karakter sya'annya nafsu selama-lama kan 3 2 talabul hudud, mencari sesuatu yang maslahat, yang menguntungkan, wal firar minal hukuk, dan menjauh daripada hak. Nafsunya galak menghindar daripada hak yang wajib dia kerjakan, menghindar, mencari celah untuk supaya tidak usah mengerjakannya. Adapun yang menguntungkan, yang sifatnya maslahat untuk diri, selalu dicari, selalu diutamakan. Itu merupakan sya'an atau karakter nafsu. Jadi nafsu, hawa nafsu senantiasa mengambil bagian dalam setiap perbuatan taat maupun dalam kemaksiatan. Jadi sya'an kedudukan nafsu mengambil bagian dia, mengambil keuntungan, bukan perbuatan taat ataupun perbuatan maksiat. Adapun dalam kemaksiatan, nafsu telah terwakili dengan berbagai kenikmatan duniawi yang sifat jih menipu, yang mana kenikmatan duniawi yang sifat jih menipu berujung pada bencana dan menyesatkan hamba. Sedangkan dalam soal ketaatan, nafsu muncul dalam bentuk sikap ria atau ujub dan segala bentuk-bentuk sifat cela lainnya, yang mana sifat-sifat tersebut dapat membakar amal seorang hamba hingga membawa kerugian kepada hamba tersebut. Jadi secara kasar atau secara kasat mata, nafsu seakan-akan terlihat berperan mengiringi hamba untuk dekat dengan Allah. Nafsu pada taat atau pada ketaatan secara kasat mata atau secara zahir nampak seakan-akan memiliki peran untuk menggiring seorang hamba dekat kepada Allah. Namun di balik itu semua, sebenarnya yang diinginkan nafsu adalah membuat hamba tersebut berharap pada penghargaan manusia dan membanggakan kesalehannya di hadapan orang banyak. Itulah tujuan daripada nafsu. Maka oleh Ibn Athaillah menjelaskan di sini, andil nafsu pada perbuatan ketaatan samar, karena yang nampak secara zahir seolah-olah dia memiliki saham, memiliki jasa untuk menggiring kita kepada dekat dengan Allah. Padahal di balik itu semua punya niat yang jahat, yaitu ingin supaya apa yang kita kerjakan berdasarkan nafsu adalah untuk mengharap penghargaan manusia, bukan penghargaan Allah. Maka perlu kepada guru. Jadi barang siapa yang memiliki problem tentang nafsu harus menyerah kepada guru. Jadi nak kun sebahagian ulama sufi, man asura alaihi nafsuh fal yusallimha ila syaikit tarbiyah. Barang siapa yang memiliki kesulitan mengendalikan nafsunya, fal yusallimha, menyerahkan nafsu kepada guru tarbiyah. Guru tarbiyah ke guru mursyid. Guru mursyid pula mengatakan tingkat arif, bisa melihat ke dalam hati kita. Maka kadang-kadang ketika seorang tidak ataupun sulit mengendalikan hawa nafsu, lebih-lebih dalam ketaatan, harus dididik khusus oleh seorang mursyid. Jadi nafsu untuk talawan menyolam maksud jelas, tapi ini yang susah ke nafsu yang lam taat. Yang hak yang nafsu lam taat. Yang nafsu lam maksud jika jelas musuh dah. Nafsu lam taat ana ipakat dan untuk hadiri kebaikan atau hadiri but-but yang amal-amal baik, tapi di baliknya nak tujuan mendung. Untuk nak cerita ke tidak orang gini amu perang gejak dalam peperangan syahid. Tujuan untuk menumpak bala syahid. Tapi na andil nafsu ini dipengaruhnya supaya tegedigaan mati syahid dijadikan yang kepahlawan. Tercatat dalam buku-buku sejarah, tercatat di nama-nama jalan. Nama jalan kalau nama pahlawan. Nama tujuan ke nama cut.
ditubit jak bak peperangan syahid kibah nagat mandum gat. Tapi yang kena tujuan secara tersembunyi yang kan karena Allah semata-mata. Yang kan makna andil nafsu menyoba perbuatan taat, tisom dan cara dapat ubat sulit datang. Jadi yang pertama lagi jelaskan oleh syarih bahawa nafsu memiliki sya'an atau karakter abadan. Artikan abadan selama-lama kan tergantung kondisi. Talabul hudud wal firar minal hukum. Mencari sesuatu yang menguntungkan dan menghindari daripada hak-hak. Fahiya la tas'a illa fi dzalik. Maka dia nafsu tidak memiliki profesi atau tidak berusaha kecuali pada demikian. Profesi nafsu si dua saja. Talabul hudud firar minal hukum. Hanabul lain. Dia hana usaha lain, urusan lain yang sebagai urusan nafsu. La tas'a illa fi dzalik. Walau fi amaliha fi ta'at, walau dalam beramalnya nafsu untuk taat, sekalipun dalam beramal dalam ketaatan tetap profesi nafsu yaitu mencari keuntungan. Di nafsu profesi ji mencari keuntungan dimanapun, di mana tempat, walau sekalipun dalam taat tetap dia mencari keuntungan. Di hantua profesi fadlan anil ma'asi, lebih-lebih lagi daripada maksiat. Jadi medum atalam taat menteng peranan nafsu, andil nafsu tetap seperti tugasnya atau profesinya, apalagi dalam maksiat. Wa man hasaba nafsa wa raqaba khawatirah tabinu lahu misdaku hadza. Dan siapa yang melakukan introspeksi dirinya, warakabah, dan mewaspadai akan goresan hatinya atau suara hati, tabinu nisya nyata baginya, bana ya binu atau tabayana nyata baginya oleh bukti. Terbukti, mana bukti bahawa nafsu itu selalu mengajak kepada yang menguntungkan diri sekalipun dalam amaliyah taat. Buktinya adalah ketika kita mengintrospeksi diri dan ketika kita mewaspadai goresan atau suara hati. Misdaknya hujjah, dalil yang membuktikan atau membenarkan. Misdak hadza, bukti ini kabeh. Waqat tajidu minan nisyad wal ladzat fi naw'in minal ibadat. Terkadang-kadang didapati oleh nafsu atau engkau dapati daripada semangat dan kelazatan pada satu macam daripada ibadat, barang yang tidak engkau dapati akannya semangat dan kelazatan pada nok yang lain. Walaupun adalah ini nok yang lain, itu lebih sempurna nisbah keutamaan daripada nok yang pertama. Kadang-kadang kelazatan dan semangat dalam sabuh ibadat bak sabuh ibadatnya palain hana. Contoh fenomena yang berkembang ronyo, orang lebih menarik ikut acara zikir ketimbang ikut acara pengajian. Ya kan? Nya lebih menarik. Kadang-kadang orang nang walau perjalanan lebih 2 marhalah, marhalah getim jak walau hana mahram. Walau kadang-kadang teknik berangkat mentang mudawa dengan lako ang bijak dengan pikarat. Karena acara zikir, ikut zikir dalam tabuhnya. Yang kira makna memiliki semangat dan lazat dalam tabuh nok daripada ibadat, yang semangat dan lazatnya hana bak nok yang lain. Wa in kana hadza nok akar, walaupun adalah nok yang lain itu lebih sempurna nisbah fadilah pada nok yang pun. Keutamaan dan fadilah kelebihan lebih le bak nok yang kurang semangat benar. Wa ma dzaka illa min ajli anna haddaha fi aksar minal akar. Tidak lain tidak bukan melainkan karena bahawa sungguh hak nafsu atau andil nafsu pada nok yang pertama benar lebih banyak daripada nok yang lain. Karena tajak acara zikir inan musapat ngurung ramai. Ketika musapat ngurung ramai, pu yang tanya kerjakannya sedikit membuat tanya semangat karena nampak bak orang lain. Karena ramai yang sanjung, karena yang puja. Amaliyah yang dah kerjakan di rumah kadang-kadang hana sekadar.
Padahal fadilah haji pulang kurina kalau lebih agak rumah. Gu puasa sunat kira gi rumah, gu baca wirid dan zikir kira gu so lebih agak ngan giat hadiri bak tempat keramaian. Tentang dapat bantahan karena jelas dalam fikih tulis. Lebih agak di rumah. Malah sembahyang jamaah yang kurina lebih agak di rumah. Jelas dalam fikih tulis lagi. Tapi bahkan semangat ikut acara luar, acara lapangan terbuka, acara pulang menyepai motor berangkat, jak ramai-ramai dalam bahkan semangat. Karena peranan atau andil nafsu bak ibadatnya lebih ada ketimbang palain. Padahal dia kira lebih sempurna gi ibadat ilmu yang memang kena berfikir. Kan kita tanya si yang bertiba ibu kena. Karena dia mengkala 7 8 ibu nya menyai sembuk luar laminatnya nawate. Nyo ibu bahkan yang karena andil nafsu lebih raya. Karena dia ada sembuk luar curi le masyarakat. Belum amplop dah. Nyedayah dari ibu pandai nak runjuk amplop dah ibu. Kecuali ibu berat merentah baru nak runjuk amplop. Dari ibu dayah kan amplop. Yang karena andil nafsu lebih raya dia tak sumber luar ngan dia tak ibu dah hidayah. Yang contoh juga paling dekat. Fa ahlul khibrah wal basirah yattahimuna ampusahu. Maka bermula orang yang kabar pengalaman, khibrahan orang yang kabar pengalaman, memiliki pengetahuan, wal basirah dan mata hati, itu selalu mencurigai akan nafsu mereka itu. Idza alafat baban, apabila telah merasa jinak ianya nafsu akan satu pintu daripada pintu ibadat. Ketika kekalan nafsu gotnya meri lazat bak sabuh ibadat. Mesti lagi galak jamaah sabi-sabi. Puasa sunat sembahyang sunat qabliyah ba'diyah menyai rumah hana yang menyai masjid perakaat qabliyah luhu perakaat ba'diyah luhu menyai rumah sembahyang luhu tu yang wajib saja yang sunat hana agama ilmu jawab tarak. Jadi le urang ahli khibrah dan ahli basirah gecurigai ke nafsu pu mantang yang diajak le nafsu walau kepada kebaikan curiga yang kadang punah maksud dibalik ada udang di balik bakwan, ada udang di balik batu. Jadi walau diajak oleh nafsu kepada kebaikan, dia tak curiga, yakin 100%. Pulam ia akan merasa nafsu gaknya senang ke sabuh bab daripada ibadat. Hana senang ke yang lain. Sabuh model ibadat tok yang senangi. Bahkan orang yang curiga ke nafsu karena mengenal oleh mereka itu orang-orang yang memiliki mata hati bikadaiha wa makaidiha, dengan tipuannya nafsu dan siasatnya nafsu. Makaidnya lebih tinggi daripada kadang. Mio kadangnya tipuan yang bisa jadikan dasar berfikir. Manaji tipuan yang secara lahir. Mio makaidonnya tipuan yang hasil dari konsep. Jadi tak fikir cara kiban cara siasat dalam bahasa Indonesia kan siasat. Tak siasat kiban cara buluh ke tayo. Yang payah ada fikir dia pada musyawarah lah kan. Yang mio atas hasil konsepnya kan makaid. Nyukan hasil konsep atas spontan yang akan kadang. Jadi lebih halus makait ketimbang kadang. Jadi orang yang ahli basirah geturi mereka itu dengan kadangnya nafsu dan siasatnya nafsu. Fa yushawisun zalika 'alaiha wa yantakiluna minhu. Maka kacau pikiran mereka itu orang ahli kibrah. Demikian sabuh bab benar 'alaiha artinya nafsu dan berpindah oleh mereka itu minhu daripadanya bab. Jadi orang yang gatruk makam basirah memandang suatu dengan pandangan mata hati, ketika kau rasa senang ke sebuah macam ibadat curiga tu nyo punah pakan kenang senang pakan ke ibadat lain ana senang. Jadi pikiran ngaknya wih ke ibadat yang kau senang yang langsung geminah lain. Sebabkan rutin tak baik ikut acara zikir. Yang ke gepoh nafsu cara gepoh ngejak leh. Hang ngejak leh baca zikir dengan cara puasa. Puasa Senin Kamis. Sebab menyebab acara zikir pasti nak makan dia. Kadang-kadang dorongan untuk hadir karena nak makan. Ulam dia bakal buat menasah. Biasa dia pupun nasi kameng kah? Yang punah orang. Malam-malam dia pupun, dia malam nyuau ke hadir orang kadang nasi kameng leh. Nasi kameng dia tebi. Tapi dia harap menggolan Mbak Said Ahmad anak daripada Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki ya.
setiap li pengajian nak kanduri li pengajian yang gelung ngejubu lam dalam bebino fi kameng bebino baju ada orang yang ikut buat nan na orang yang kata tetap nan na orang yang watai umrah atau haji tay umrah haji kerja kenan le malalasa talah malalasa le pun malam mentang nak buat ikut nak lebut nak baju kauri don tanya orang telung jak kenan ba orang inan nyason sedia kauri draw kana yang kaya kena hotel berdemboh di mangannya tungku kaya di ulama kaya pi baik kriat ulama mesti berkaya alian tetro orang yak buat gebi kauri ju di kauri lain nak mai kauri lain tahu hayu sih tapi tidak buat hai nak kauri le buat kauri pi kameng tapi bu araman bu raya bu panjangan kana pudu ilang dalam du aju melingkar-lingkar mana pajuh yunan angkian mihamyona na kauri kan ada be runtro ba mana panena tengok ida pegol lo ngan kalaman jadi ini jelas bahwa intik kan ukur na penjelasan lom salah satu tanda atau barometer amalannya cocok dengan nafsu atau ngengken you kalian teh yang berat nyotah yang berat batinya yang yucok kerana ya ada cocok nafsu nyo yang mangat dah pubut semangatnya berarti cocok dengan nafsu sebab andil nafsu menyebab but maksiat yang mudah untuk terhindari cara haji menyelang kitab yang kau purno katanya gayung uzlah alian gayu peluang minah daripada tempat yang terjadi kejahatan alian gayu mengen dengan akhir dengan orang yang god gayu perlu taat gayu perlu zikir yang cara untuk mematikan andil nafsu pada perbuatan maksiat tapi mio andil nafsu bak perbuatan taat ana ada orang nak peluang abak truk dalam masjid nah nafsunya ada nak jak ada aja mio andil nafsu bak perbuatan maksiat tinggal taweh baik pada tempat judi baik pada tempat pelacuran taweh lain tamungan ngurung yang god nya berkon tamungan ngurung pasek ina tamungan ngurung yang saleh ta'udzillah roh yang solusi untuk mematikan andil nafsu nyobak perbuatan maksiat mematikan andil nafsu bak perbuatan taat gimana cara ada matikan sebab truk datang malam masjid je kita tengok makanya dalam bulan Ramadan walaupun ada riwayat beragi ikat iblis nafsu nak ikat iblis agak ikat sedangkan yang menggoda manusia heboh tu syaitan insi hawa nafsu hubbud dunia boh yang merusak manusia hubbud dunia syaitan insi syaitan jinni atau iblis tawatit hawa nafsu saboh yang ikat heboh tu gentayangan maka ji tetap na urung pubut maksiat walau lam puasa karena yang ikat iblis sagai leboti yang nak bakro dan hawa nafsu yang nak ikat maka baik je ke muskil bahkan menteng na urung pubut dosa dalam puasa padahal kepegah lang adi iblis lagi ikat bagi saboh yang ikat leboti menteng aktif kamohan maka ini kembali ke persoalan andil nafsu dalam perbuatan taat samar dan tersembunyi tidak nampak maka kadang-kadang pegali syarih na semangat dan kelazatan dalam sebuah ibadat hana ba ibadat yang lain padahal kita kira dari segi fadilah dan keutamaan justru lebih lebak ibadat yang hana semangat ke yang puput ketimbang ba ibadat yang semangat ke yang puput karena lagi orang menyoba acara-acara keramaian goitnyan ke panitia tapi nyoba pala enggak ngeting termasuk yang umrahnya umrah karena le umrah nó kata ngetren umrah saat yang umrah yang lebih raya andil nafsu sih padahal kena amalan-amalan lain yang terjadi kena pubut pemecing dengan cara bayar umrah tanya dah umrah kadang-kadang orang lingkar orang sampai rumah dia anak pu baju tanya ada tak ya luar negeri ya pu kun ya mina orang yang umrah warapnya kan sekedar umrah refreshing pinyo ai tro gede ta dum umrah dan tiga lain abi wate refreshing tapi Arab inan dumpu kana Arab Makkah ini pandai lagi Makkah masa Nabi mall inan alian tempat penjualan pakaian atau barang kapu mentang atau luar negeri mendung
Yang hotel di samping Masjid Madinah dengan Masjidil Haram, mandum atau barat. Mandum hotel atau barat. Mai kerja kalau Islam nah. Tapi keuntungannya kembali ke barat mandum. Karena Raja Saudi nya nak perjanjian dengan Inggris dengan Amerika. Kajawaan kan total Amerika. Hotel-hotel yang poji Amerika mandi sampai masjid. Ya tahu Islam atau Bangladesh, atau India yang bagian 2 kilo je masjid. Yang ada Amerika, buat Inggris atau Amerika mandi sampai masjid mandi hotel. Mai ibu nama Arab kan? Nah ini Hilton, mai pakai Arab Hilton. Dah Hilton ni ada nek si Paris Hilton dan artis kan di kena jaringan Hilton jadi beboh hotel seluruh dunia. Dan nak pernah lu baca kat trip media ubina keuntungan dari hotel Hilton meninggal pemilik ji mereka mati mana tengok dulu. Ada bahasa Aceh diwakafkan le 80% diwakafkan untuk kepentingan misionaris gereja. Secara tidak langsung urang yang umrah hotel-hotelnya karena pemilik ji Amerika gede hewa keuntungan mendu. Itu yang ada sadari. Karena nak tinggal tepu tak kena kan beta tak jo nama salah ibu dah depu mentang hotel yang di samping masjid-masjidnya mandu mata atas barat. Marriott samping masjid si. Swiss Bell samping masjid si. Pullman sampai masjid mana dah barat nah. Pullman, Marriott, Hilton, Swiss Bell yang mandum jaringan hotel urang awak barat, hotel urang kafe itu. Dan seluruh dunia naji kan diarap mentang. Jadi makaji lagi di Mekah di bawah Tower Zamzam yang paling raya yang paling manyangan. Di bawah di mall dumpu merek di luar negara naina. Barang yang mio broken, mio hawa de barangnya mio tanyo di Asia, Singapura beruna. Orangnya dah jak Mekah nak. Mekah je tablo barang yang ada produk Eropah. Yang Eropah nak. Paling urang jak Mekah belum bom Sabah jadi kuning. Jadi kuning yang tai pegot di China atau di Korea. Nyo baje tidak kala mak gipek no mandi in Bandung. Nenek pegot ya cuma cop baje awak Saudi. Belum baje di Arab, baje kemeja pingin nasi baje meno. Ada pegot Bandung dum. Ibar di Arab mungkin. Uronyo di broken Mekah kan barang-barang yang na di Eropah je tablo kan termasuk jam tak yang yumtro 80 juta tabo kan naik Mekah. Yang karena ini mall rayanya mandu mata jaringan luar negara mandu. Jadi kabeh kuasai lewat yang Pulau Dubai sih. Parisnya Timur Tengah kan. Di Dubai nya hana. Dan negara gurun kan. Karena ipegat mandu melepeng kan. Mesti tanya dan ijak Dubai pelai dan nikmati suasana di Jepang. Nah tempat itu mall yang ipegat salju buatan. Luar akan mall but padungga komplek dayanya orang. Dia tidak mengenal tentang perasaan dia lagi tengah di Eropah dah. Itu awal tu arung juram mesti lagi model di Gayo Luas atau di Aceh Tenggara. Kena boat yang langkrung mana-mana nya nasi Dubai. Pegat kena kerung pegat seolah-olah lagi tanya tak arung jeram di Dubai lumpuna pu mantang yang na di dunia pegat Dubai yang dum kaya negara padahal negara gurun hawa di pura-pura tanya perasaan tu lagi daerah tropis di Indonesia atau di Bali nasi tempat je di Dubai na belang buatan di pegat nalung udip naik pula mai dia karena tanah hana subur lagi badannya ibantu lei tapi kan bak kaya na tapi to be adi dumpu kaji pegat kaji Dubai kan negara Islam tapi nah ana aturan ada orang bule berangkat saja kena je sok lu pandang ana tuk aurat pingi Makkah ana lom truk tingkatnya cuman jaringan bisnis saja ni Makkah orang wajib tuk aurat tapi jaringan bisnis sekitaran masjid mandu mata barat kena ada orang Islam mau orang Islam kerja kan yang mana kai kuasai le kafe katuk lah rumah macam mana dah sadari kan karena dah tanggap baru kuasai yang berperang dah kuasai secara ekonomi ijazah secara ekonomi
fa yatashawwashuna dzalika 'alaiha, maka ipu wihwa merasa wihwa, kacau pikiran ya wihwa dia, kacau pikiran mereka itu ahli khibrah akan demikian menjinak-jinak dengan sabuh macam ibadat 'alaiha di atasnya nafsu ke. Makna kacau pikiran dia nafsu, hana yakin gile ke nafsunya. Watakah hana yakin wa yantakiduna minhu, berpindah daripadanya bab. Minhu bab-bab itu. Benar yang akan merasa semangat dengan sabuh macam ibadat karena duduk goknyan ka berpengalaman dan memiliki mata hati, je gelo nyo akan buat nyo sang karena cocok dengan nafsu, maka ji inan sabi betah, maka gue tit kepada ibadat yang lain. Makanya yang gepegah likur ulangan hikmat Allah Taala gepu warna-warni, gepu lele macam ibadat ke katanya karena Allah gedepu manusia memiliki sifat jenuh, sifat bosan. Alam ni kan lagi ibadat malaikat kan? Malaikat yang rukuk tapi sampai kiamat dia yang rukuk, yang sujud tapi sampai kiamat dia. Tanya hana kok jai gebi ibadat Allah Taala, gebi le macam bakon. Karena manusia nak sifat bosan. Urangnya haid tang ibadat dengan cara ada puasa, tam sedekah. Walau sedekah sekedar senyum ngurung macam merumpak. Urangnya haid tang ibadat dengan cara taya umrah, nah ibadat yang lain. Ya, taya ibad. Malah kadang-kadang ibadat yang dapubut gebi ganjaran sama dengan ibadat yang lain. Contoh hadir majlis ilmu. Hadir majlis ilmu nah hadis yang gepegah pahala sama lagi 1000 rakaat sembahyang, sama lagi taziarah 1000 urun zakit, sama lagi tahadiri 1000 jenazah. Yang badai buat tahadiri ilmu itu tapi gebi ganjaran pahala lagi pahala amaliyah ibadat yang lain. Ini menunjukkan raya tat kelembutan dan anugerah yang Allah berikan kepada hamba karena gedepu manusianya mudah bosan, gepu warna-warni, gepu lele macam ibadat, besabuh macam tu. Jadi watika dari lele macam ibadatnya meri betah bak sabuh, ini perlu dicurigai pakan betah bak sabuhnya, pakan palain hana semangat. Waqad hukiya an Abi Muhammad Al-Murtais, dan sungguh dikayahkan daripada Abi Muhammad Al-Murtais semoga ridha Allah padanya, qala berkata ia hajjatu lun haji kaza wa kaza, ke kaza wa kaza kinayah kepada adat, isim kinayah kepada adat, sekian-sekian haji berarti kalau tak ke haji. Hajatan ala tajrid akan sebagai haji di atas keikhlasan. Mana tajrid berarti hanya gepuruf pulain dan kosong ke Allah tok. Jadi yang haji sekian lega ka ala tajrid yang hajinya atas keikhlasan. Fabanali anna jami'a dzalika kana masyuban bihaddi. Maka nyata baklun bahawa sungguh seluruh demikian haji-haji lun ada ia itu bercampur dengan andil nafsu lun. Jadi lega haji kepada muka yang watai haji yang badai hana tujuan pulain duduk kedai baru terbuka bahawa seluruh amalan haji yang Abi Muhammad Al-Murtais lakukan bercampur dengan andil nafsu, bercampur dengan keuntungan yang disukai oleh nafsu. Bagaimana ceritanya? Wadzalika benar demikian anna walidati, bahawa sungguh ibuku, kata Abu Muhammad benar, sa'alatni, meminta ianya ibu akan aku pada satu hari an astaqiya laha jarrata ma'in, bahwa aku ambil untuknya ibu akan tempayan air. Jarrahnya guci yang saya cek. Indonesia tempayan air. Bak siura lima ke perintah bak Abi Muhammad Al-Murtais kagulam guci dah puau rumah. Menan dah bahasa tanya aku. Fasakala dzalika ana nafsi, merasa berat demikian hati diri lon. Merigahan. Ada tanya oleh pulang yang kaji ke tu kai hoi abu le tu. Kai hoi abu, walidi macam lah. Mana tahu orang cik dia ke? Gi gulam i dah cik tabo guci bat tanya. Yang kan tak gulail le biasa ke? Tak jenguk le luar na urang tak kaut le. Masa tanya orang kaji ke abu ya gulam i. Dah orang cik yang yu. Tapi merigahan, meri berat. Yang tanda pu fa'alim tu maka lun sadari, lun depu anna mutawa'ata nafsi fil hajat kanat bi syaubain.
wa hadzin min nafsi, bahawa sungguh ketaatan dirilung pada melakukan haji ada ia itu dengan bercampur dan dengan ada keuntungan daripada nafsulun. Idlau kanat nafsi faniyah, karena jikalau ada nafsulun telah lenyap, lam yas'um alaiha ma huwa haqqun fi syar'i, niscaya tidak merasa payah, merasa berat artinya nafsu oleh barang yang dianya itu hak pada syarak. Tak turut pu yang diinginkan le urang syik kan nyo hak bak syarak. Tabuh kewajiban ada katanya dalam agama. Mendih karenanya sama-sama kewajiban, haji pi kewajiban, pi haji pun dengan kewajiban, haji uka kelek. Pakan menyabak haji kan terus badum-badum ge hana merasa gehon. Padahal ko jiu bekerja. Pakan meyamak ge urang syik yu ge ubet i ta baguci liat merasa gehon. Ainan je ke barometer ukuran berarti kan memandum ibadat sesuai nafsu. Nak ibadat yang sesuai dengan nafsu, bukti ji hana gehon hana berat. Nak ibadat yang hana sesuai dengan nafsu, bukti ji memberatkan te saat gekerjakan. Yang pengakuan jujur daripada Abi Muhammad Al-Murta'is, bahawa agaknya kali pernah ke haji padum-padum ke duda ada fikir-fikir geluh puna ikhlas 100% puhana gerempak rupaji nak menjampu dengan nafsu kan. Ini keukuran lo haji kata lagi yang kali lo mula pegah memang 60 kitab menan cara haji puna berbeza amaliyah tanya di depan orang ramai dengan wadah zero. Yang menyobeda lebih semangat hotel langkah ramai, yang tanda ibadat langkah ramai na andil nafsu. Yang wadah zero hana. Yang dekedi hanali andil nafsu sama. Hana beda pukul wadah zero, pukul langkah ramai. Alasan menanggapi dah pegah walaupun sekalipun hanya untuk semangat. Maka ngiyu semangatnya. Yang tingkat keikhlasan kurang awam kagak kira apa ikhlas indal awam hana gekira ria indal qasa. Ikhlas indal awam ayya mala lillah wa yarju sawaba wa yarju sawaba anian sabote boleh berharap terhindar daripada ikab. Makna ji seseorang beramal karena Allah dan mengharap pahala dan terhindar daripada siksaan. Yang ikhlas indal awam. Yang kitabnya nam tulis. Ikhlas indal awam, riaun indal khassa. Dalam pandangan orang khusus yang enggak ria. Yang di sisi orang awam kira ikhlas. Maka ini taik haji puno yang karena Allah betul-betul tajridkan karena pedih-pedih buat orang, enggak harap menumpak pala. Yang ikhlas di sisi orang awam. Tapi dalam pandangan ulun kasah karena hana sama semangat gaknyan antara haji dengan kan haji yang tanda berarti manta menjampu enggak ria. Yang mana nafsu na andil bak butaat yang tesam manadi. Jadi ji bersama mandum nyanyan atta Allah yu jakut Allah yu bu. Bersedekah Allah yu. Puasa sunat Allah yu. Jamaah Allah yu, mandum Allah yu. Berzikir Allah yu. Jadi mendih karena memang yang mandum Allah yu bersama batanya semangat di baik ladum semangat ladum hana. Ini membuktikan berarti ladum na andil nafsu ladum hana. Kalian. Kemudian fahadza mimma yabinu annal haddan nasi fi ta'at mawjud. Maka ini pengakuan jujur daripada seorang Abu Muhammad Al-Murta'is itu sebahagian daripada barang yang jelas bahawa sungguh keberuntungan nafsu, andil nafsu pada taat itu diperdapatkan. Yang menunjukkan berarti nafsu sekalipun babu taat tetap na'an andil walakinnahu kafiyun alal amin. Tetapi andil nafsu bak perbuatan taat tersembunyi atas orang yang beramal. Falidzalik karena tersembunyi ta'assara mudawatuh sulit mengobatinya. Li'annahu yuhtad ila dikkati fahmin. Kenapa sulit? Karena mengetahui ada andil nafsu pada amal taat dibutuhkan kepada dikkah fahmin, teliti dalam memahami, wa nufud idrak, kekuatan idrak. Nufudnya nama makna kuwah, nama makna sultah, nama makna kuwah. Fayatatallabu bidzalika afati nafsi, maka
yatatallabu, wazan takalluf. Tekun wazan takalluf berarti mencari dengan cara paksa atau mencari dengan secara usaha keras. Fayatatallabu, maka mencari dengan usaha keras oleh seseorang, dengan demikian akan penyakit-penyakit nafsunya, wala taif, dan yang halus-halus pada tipuannya nafsu, wa kafaya hududiha, dan yang tersembunyi daripada andilnya nafsu. Fayamal, maka beramal seseorang ala tasfiyati amalih, diatih membersihkan amalnya daripada demikian andil nafsu. Fala jarma, maka sudah tentu pasti. Fala jarama, la jarama maknanya sudah tentu pasti. Maka sudah tentu pasti idkana muta'addiran, ketika ada seseorang itu muta'addiran, sulit untuk mengerjakan, yajibu alaihi ittihamu nafsih, wajib di atasnya mencurigai nafsunya dan menyalahinya nafsu fi kulli ma tad'uhu ilaih, pada setiap barang yang diajak oleh nafsu kepadanya barang, kainam makana, dimanapun berada. Ini nak pegah, karena amal, karena peran nafsunya bak taat tesom atau orang beramal sulit untuk mengobati, perlu kepada pemahaman yang teliti dan perlu kepada kekuatan idrak untuk mencari di mana keberadaan penyakit-penyakit nafsu dan yang halus daripada tipuan nafsu dan andil nafsu. Maka menyokana tak usaha untuk tak cari andil nafsu yang halus dan yang samar, getanya akan beramal secara membersihkan amal daripada demikian andil nafsu. Fala jarama idkana muta'addiran, maka sudah barang tentu pasti jika ketika ada seseorang itu sulit untuk mengerjakan atau mengetahui andil nafsunya sesuatu yang muta'addiran, yang sulit untuk mengerjakan, wajib di atas seseorang selalu mencurigai nafsu. Sebab untuk dah depu apa kena andil nafsu atau hanas perkara yang sulit. Jadi karena perkara yang sulit pada curigai tapi yang dia percaya. Lagi orang punya kaduh buat jahat hana pelele dah curiga. Mamanya pedih-pedih rogat kainan yang pelele dah curiga. Dan mata ikut tanya masa ulai-ulai takut-takut lemik ke dia. Antam zapu ai. Mereka tanya bupu yang naik rongkong. Nya kan bayar dah curiga punya lagi kan. Dia miong. Miong yang kedai du kedang tan tengut di baju hai jauh zapu. Mana mereka siat. Bupu yang naik buplung. Panggang-panggang buplung. Kai pupleng ket tau panggang-panggang puplung. Yang kepada ada curiga ulun menana. Yang menansi nafsu karena wate muka sang-sang ji diajak kepada kebaikan, pula bab taat meno. Dewa taat sang nafsunya memiliki peran menggiring tanyo kepada dekat kepada Allah. Padahal hana nanti jual lain dibalikkan. Maka karena hana mungkin dah tupu andil nafsu tersebut, wajib mencurigai. Hana solusi lain, dah curigai nafsu dan dah mukhalafah bak setiap ajakan nafsu dimanapun berada. Walaupun diajak untuk kebaikan, mungkin tiba-tiba masa tanya kan tumben tiba-tiba kah diajak untuk jamaah. Bukan hana lepu orang kah karena ajakan untuk jamaahnya curigai pekan diajak untuk jamaah. Biasa hana. Biasa kah pugak perumahan untuk berdua duduk orang santai ham tu bedah. Tapi pakar orangnya kah tiba-tiba tu bedah tergerak untuk sembahyang jamaah. Yang beda patih juga 100%, detak harus benar curigai. Yang makna ada tuhmah. Qala Syekh Abu Bakar Al-Khaffaf, kun Syekh Abu Bakar Al-Khaffaf, semoga ridha li Allah daripadanya. Sami itu ba'da masyaikhi, lun dengar akan sebahagian guru-guru lun, yaqulu berkata ianya sebahagian guru-guruku meriwayat daripada Ahmad bin Arkam Al-Balkhi. Qala berkata Ahmad bin Arkam Al-Balkhi, haddatsatni nafsi bil khurud ila isbijab betul kan istijab. Isbijab yang satu daerah perbatasan antara orang Islam dan orang kafir di perbatasan Turkistan Nanangro. Isjijab kan istijab. Kitab yang laborator balung isjijab. Kepegah li berkata Ahmad bin Arkam Al-Balkhi, membisi akanku oleh hatiku dengan keluar menuju kepada negeri Isjijab lil ghadwi untuk berperang.
Jadi satu ketika Ahmad bin Arkam memiliki keinginan atau hasrat dalam hatinya untuk ikut berperang. Kemudian fakultu, maka lun berkata ke Ahmad, subhanallah, innallah ta'ala yaqul innan nafsa la ammaratun bisu wa hadhihi ta'muruni bil khair la yakunu hadza abadan. Komen ke firman Allah kan. Kekenli Ahmad bin Arkam, subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya nafsu la ammaratun, ammarah amsilah mubalaghah, banyak memerintah, menan makna. Sesungguhnya nafsu itu sungguh banyak memerintah dengan kejahatan, dan ini nafsu mengajak aku dengan kebaikan. La yakunu hadza abadan, ternyata memerintah mengajak kepada kejahatan itu bukan selalu. Tengok ya. Mana la yakunu abadan. Hana tabi-tabi. Rupanya kepada Allah nafsunya mengajak kepada kejahatan, ternyata akan tabi-tabi. Ini orangnya okay, bakat kepada kebaikan. Yang terserihlah mati Tunku Ahmad bin Arkam al-Balkhi. Walakinnaha istauhajtu, tetapinya nafsu istauhajtu, istauhasyat, tetapinya nafsu istauhasyat, merasa kesepian, wahsyah. Nafsu yang kata tak ngibadat lah rumah, ngibadat lah tempat sepi, hantar ketubik pada tempat ramai, perlu refreshing. Mungkin yang lagi yang lebih yang jenuh tu pada refreshing lah. Lah ramai apa yang lagi you je yang lebih. Yang kemudian jarak isah lah, yang jarak isah. Mana refreshing orang tajak, jauh laut kata orang mana kata mu perang. Oh perang je orang cahit tu. Dia kan kebaikan dia ajak nafsu kepada kebaikan. Walakinnaha, tetapi yang nafsu istauhasyat, merasa kesepian. Paturidu lika annas, berencana oleh nafsu akan bertemu manusia. Nya kam ploton tai badat lam guha, tai badat lam rumah ana tebi-tebi. Nya bahata tebi juga tak mita falan lebih raya lom. Itu fala cahit tak mu perang. Intik kalau mau perang tak merumpak dengan orang ya kan, silaturahmi kan, yulah agama silaturahmi. Pesenang orang idekal surur orang lanang, termasuk bu yang merumpak apa? Fala majara diajak oleh nafsu. Maka kendak oleh nafsu akan bertemu manusia. Fatas tarwih istarwaha yastarwihu. Fatas tarwih bihi, maka mendapati senang ianya nafsu dengannya bertemu manusia. Wa tatasama'un nas biha, dan mendengar oleh manusia dengannya nafsu. Fayastakbilunaha, maka menyambut oleh mereka itu manusia akannya nafsu bil barri, dengan kebaikan, wa ta'zim, kemuliaan, wal ikram, wa ta'zim, pengagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Nyaman disah latih kau yang nya baik tadu rumah sabi pengen nak betul ke nyo sabi ibadat no tanya nang gero jajah ju le kafi tak minta pala jahit le tak mu perang. Inti kalau ndak mu perang ya pun kana katrip tat hana refreshing. Pengen najak lam perang ju dah pok ngaurung le. Pok ngaurung dia entek kena rasa senang macam gak boleh-boleh dah beraba perak kem-kem elengangan dia merumpok ngaurung disambut tanya ide bi kehormatan katrip mana tibi-tibi kai perak kauri bi kauri leuri bersiju katrip tungku ana gua kat tapa rakana maka dia ulang kampung maka pemulia leurung nyai kul nafsu nya. Fakultulah, maka lum kun Tunku Ahmad bin Arkam al-Balkhi, laha baginya nafsu, aslukul umran, aslukul umran, nya betul nala anda boniskah la aslukul umran, aku tidak melewati atau menempuh jalan yang padat penduduk. Umran maknanya kawasan padat penduduk kan umran. Buna dikul le nafsu goknya nyentit yo dalam tak hadiri peperangan tayak kunjung ile tak lewat ile red perumahan atau tak lewat red tempat yang banyak penghuni supaya bertemu dengan masyarakat ulam katrip anda bertemu tanya tatapa berokon. Jadi cara gelawan nafsu gebantah goknya taikul le nafsu lagi yang gesoi goknya hang kujak red le urang kujak dalikeur rautun baina sokalan la asluk umran, tidak aku tempuh jalan yang padat penduduk.
wala unzilu ala ma'rifatin, dan aku tidak akan menginap atau aku tidak akan singgah ala ma'rifatin, di atas orang yang mengenalku. Unzilu dia piu yang tace piu mendadak yang le rumah kan piu le piu nunggu piu mah tak trek kan ada bagi 5 bilion piu lain piu kan nanti pada mulai kan piu tamang lain tamang, jadi handuk truk dia kut le rum piu. Jadi karena ikut latih benar yang tu nak tubit yang merompak ngau kan kai dengar le run kai dengar kai sambut ro ni bi kebaikan ni pemulia. Geseot ba nafsu ke bantah ke lawan. Han kujak rak ramai urang. Kujak rak belang baina saukalan. Han ku piu bak rumah rum turi. Piu bak kedai so barang kang so ba ana so turi. Fa ajabat. Maka jawab le nafsu kok yan. Fa asata dhanni. Fa asata fa ajabat, maka jauh li nafsu oh je na puwa je na masalah dah jara belang tu mengambil nafsu kalon nampai dah piu tepat ka punya kahek tak dah piu dia dalam puso udah piu bermoh dia yang ketika jauh lagi kan hayakin kecil lam mentang ke rumah yang dengar pegah nak pulai anak mohon yang dengar pegah tanya ke yutuh mah curiga ke nafsu sekalipun ajakan nafsu secara zahir kepada kebaikan. Contohnya yang keempat ulama sufi dumnan nafsu ka diajak lege bantah ge kok mantang diangguk si nafsu hana masalah je si lagi drone tapi kecuriga je fa asatu dhanni biha, aku memperburuk sangkaanku keperburuk zan biha dengannya nafsu. Wa qultu, dan lungkeun wallahi usaddiqu qaulan, demi Allah lun benarkan akan ucapan fa qultu laha, maka lunkeun bak nafsu ukatil aduwa hasiran pada kuni awala katilin fajabat. Lunkeun bak nafsu lun akan lun muperang memerangi musuh hasirannya maknaji bila rada'in wala adawati kital, hana perisai dan hana alat peperangan, tangan kosong. Lun akan berperang melawan musuh dengan secara perang tangan kosong. Pada kuni maka ada kamu hai nafsu awal-awal yang terbunuh. Ngancam nafsu. Jadi benar li ajak li nafsu pakat piuh bak rumah urang, ge pakat jarat lampu so atau rat belang. Atekai jawab li nafsu, je sit geseot ilung tetap beruzan ke nafsu. Dan demi Allah lun pu betul akan ucapan Allah. Mana qaulana ucapan Allah innan nafsa la amaratum bisu. Yakin ke pu yang Allah pegang betul. Maka lun kun nafsu nyotok lampu perangan tengah berawai mati kah alaikun. Mangki manjala mangabagah mati, kumu perang tangan kosong, mau pakai alat, han pakai perisai. Pak jabat jauh nafsu jid sid. Gaji pu yang gekeng mandum jid sid nafsu. Wa ada asya, dan gebiliung di tengku Muhammad nyan bak ge dialog dengan nafsu gaknyan asya akan beberapa syek mimma aradaha bihi. Ni bak barang yang iradah li tengku Muhammad akannya nafsu dengannya barang, maka fa ajabat, maka jawab memandum le nafsu. Mandum jid hanai bantam gapo. Nyandum kai jawab jid tetap mentang curiga kalau. Apa ente kan watai kepegahnya bawa mati long le. Jid ke nafsu. Ana pun perang itu Iran tetap itu dalam sejarah hati pahlawan pertama. Ada dari pek berturun matrikula SD itu ya tetap kerana pahlawan pertama. Dalam buku sejarah kan pahlawan pemberani ya, garda terdepan lah tulis nama salah. Dia ada mati long ile je. Yang penting ron pahlawan. Ame tinggal kena maju ke karena Allah. Kok ji pu yang gak nyan curiga, pu yang gak nyan bantah ke nafsu, mandu mi jawab jid sid. Hanai bantah tengah air tulis li karena letat kepegah sagai wa ada naga biliung antara cerita baklung truk padum-padum bosik tiba barang yang iradah li tengku Muhammad tengku Ahmad benar akannya nafsu dengannya barang, maka memandung dijawab li nafsu ila kulli dzalik hingga seluruh demikian. Duda wateka tetap mantang curiga ke fakultu, maka longkun kendengku Ahmad bin Arkam al-Balki, ya Rabbi hai polun nabihni laha, Nabi peringatan ziat kelung bagi nafsu, fa inilah muttaham, wasungulun bagi yang nafsu tu mencurigai, walikaulika musaddiq, dan bagi habaran tu yang membenarkan.
ilung 100% yakin long kehabaran wahai Allah. Tapi ke nafsu curiga long ada ikun pu yang long pegah jit isuut, tapi curiga wahai tu yakin. Habaran yang pegah nafsunya letak memerintah kepada kejahatan, nya yakin 100%. Nafsu walaupun yang long pegah diangguk jit, tapi tetap curiga. Fa ulhim tu, maka diilhamkan akan lun. Ilham dalam dadarnya kerana lelaki ba Allah benar. Diilhamkan akan lun ka anha seolah-olah nafsu dengar bak penyungutnya takulu ikun bak lun. Innaka taqtuluni kulla yawmin marrat bi mukhalafatika iyaya. Bahawa sungguh engkau bunuh aku setiap hari sampai beberapa kali dengan sebab menyalahi kamu akan aku. Wa man'i syahwati, dan menghalangi syahwatku. Wala yash'ur bi ahadun, tidak ada yang menyadari denganku oleh seseorang pun. Fa in qatalta, maka jika kamu berperang nanti, fakutiltu, maka dibunuhkan aku. Kanat katlatan wahidat, ada ia itu pembunuhan yang satu. Fanajautu minka, maka aku lepas daripada kamu. Pada sama unnas, dan didengar oleh manusia. Fayukal, maka dikatakan ustusyhida Ahmad, telah gugur syahid sebagai pahlawan Tunku Ahmad. Maka ada ia itu kemuliaan bagiku dan sebutan di kalangan manusia. Hoi. Ibnu fikir ke hanale kan kabeh. Hanapat cunggok le nafsu, fikir kabeh. Duduk lelaki di Allah, ya Allah kini bitai tak gelung puatra na yang bak nafsunya yang hanagat diniat gelung. Pegah tu oleh Allah. Seolah-olah ikut li nafsu. Ron hai nengku Ahmad nepoh lung tik-tik urakan 3-2 ke, kok lelega. Netun syahwat lung padahal mesti ron hidup pulih urun. Tapi menyoronkan niat mu perang, maka fakutil tu dibunuh lun, ada ia itu pembunuhan yang satu. 3 tembak langsung mati. Dia menyokat nak mu perang itu, ku minta cara bu mati langsung ron, baik tak mati. Menyoronkan mati lung baglah aku. Ana tahu perang dia lung saat. Mana ada urang perang lung, titik urang kan 3-2 ke, meribai ke perang. Tapi menyoronkan mati tengah. Kaglah lung. Watai kaglah, manusia kai dengar, kai pegah ron ka syahid, ditulis sebagai pahlawan lah. Ilung kasih menyan mentang nya lung tu ke nafsu. Kala Tunku Ahmad bin bin Arkam al-Balki, faqa'at tu, maka lung du walam akrut dalikal am, maka hana lun tubit bak demikian tu. Hana ada kat perang. Kita bak dari Sabah ke Sabah periksa. Dari Sabah ke Sabah sampai watai hana getupat pat peranan atau andil nafsu bila kebak Allah. Ya Allah ni pudi siat. Intang mentang na andil nafsu kelung. Sehingga ilham ni Allah ternyata tak gejak agaknya dalam berperangan mentang hana lepas dari andil nafsu. Sehingga hana ada tubit. Keadaan kinayah kepada hana tubit, geduk ilmu. Hana ada kat mu perang tunyang. Sebab mu perang yang mentang na andil nafsu kan ikhlas kerana Allah. Jadi paling tinggi andil nafsu diajak tanya untuk mati syahid, cuman disah bacut lang hati tanya yang itu ron li mati akan dikenang. Tit nan jalan ni sama langan nan ron ni bu. Nan pulang rumah sakit nan ron. Dalam buku anak min SD menulis nan ron. Yang ke keluarga ayuh anak pahlawan. Bila pelai dengan menai pegak peng, mina peng roy peng Aceh ron na lang peng gambaron. Yang baik sah. Ya kau ada kamu keling kena maju, kau keling murni karena Allah. Fakada, maka seperti itulah keadaan nafsu, keadaan nafsi wa gururuha. Seperti itulah tipuan nafsu dan muslihatnya nafsu. Dan Allah min syariha, semoga gelindung akan kedanya oleh Allah pada kejahatannya nafsu. Wasayati, dan lagi akan datang itu uku min kalamil mu'alih pada haba musanneh, semoga lebih rahmat akannya oleh Allah. Ibang pegah li musanneh, idza iltabasa alaika amrani, apabila bingung memilih. Iltabasanya selebuh mana bahasa Indonesia bingung dalam memilih, membuat bingung hana ada tuli pilih yang ter. Apabila bingung memilih di atas engkau akan 2 perkara, unzur askalahuma, perhatikan akan mana yang lebih berat dari 2 perkara di hati nafsu. Maka yang lebih berat itu fatabihu, ikut akannya yang lebih berat.
Karena bahasa pekerjaan la yaskulu alaiha, tidak merasa berat atas nafsu kecuali sesuatu yang benar. Ketika bingung memilih mana yang benar, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, perhatikan mana yang lebih berat nafsu, itulah yang tepat. Mana yang tidak berat nafsu, itu kurang tepat. Jadi barometer kegetanya untuk menentukan buatnya amaliyahnya kabutoi dengan hana butoi, kalian teh yang berat nafsu. Teh yang berat nafsu yang tanda butoi, yang hana berat nafsu yang tanda salah. Tengok mana ada berturut. Sebab letak orang hana depu, hana gebike nafsunya bak kejahatan tu. Nyoba butaat tentang hana nafsu. Kan. Pula kelam. Apa? Kemenan bubuk aju budak depu berarti amaliyah tanya golem na ikhlas murni karena Allah Taala. Karena ilikat nak pegah hanggebi tinggal zikir. Ada masuk ibadat yang kelainan zikir. Hanggebi tinggal zikir lantaran belum hadir hati. Jadi mio hati dah item hudur ke baik dalam zikir. Aku tak pernah ada uzur, baca uzur man. Dalam zikir hana. Minimal tanya kata damang lang asbab atau lang mukaddimah. Ketimbang dah tinggal sama sekali. Hotel dah meratib ni lalu tapi hati dah item huzur hati ingat ke Allah. Ke baik dah meratib. Jadi lang pandangan ulama sufi hang kebi tinggal sid. Yang keperah ini untuk tinggal. Yang keperah ini untuk menghindari katanya baik merasa amal katanya kasempurna. Karena lebo macam no amal atau ria amal katanya na le macam na yang tak kasat dengan amal ke makhluk tu menyahana makhluk hendak tim beramal yang paling rayu ria yang kasat dalam beramal ke makhluk tekedi hana makhluk hendak tim beramal. Yang kedua beramal untuk mendapat pujian walau hanya di manusia. Pokoknya tujuannya beramal untuk dapat pujian, dapat kedudukan di kalangan makhluk. Hana sau itu pududon. Kenal ada mungkin? Hana sau nama salah pokoknya. Itu kayak depu pegang le orang. Tu dengar sembahyang boleh malam menang sau nak lewat, tinggal pegang le orangnya. Mau kelam hana urun lain dengar kan zero ibadat. Jadi tentang ibadat pun hana tujuan puji manusia, tapi tujuan untuk mendapat pujian yang di bawahnya ria. Ria yang kedua beramal karena Allah, mengharap dari amal untuk menumpuk pahala dan gepinah ikab. Tulis dalam kitab nok yang kelanya jaidun min wajhin ma'lulun min wajhin. Tabo segi gat, tabo segi cacat, tabo segi maib atau rusak. Indal arifin riya, inda amatil muslimin ikhlas. Di sisi orang awam dari orang muslimin yang ikhlas, beramal karena Allah, mengharap pahala. Mandum orang beramal karena Allah. Dalam niat mendang ke lillah kan. Saya langsung sembahyang karena Allah, beramal karena Allah. Tapi nama diserih ke pahala. Sehingga tena orang ajak, ya dah pupuk sembahyang, tanyang pahala leh. Ya dah wirid, ya dah baca tarikatnya, dah baca amalnya, dah baca amal ji. Tanyang fadilah leh, kuatra fadilah ji. Dumna pahala gibi. Yang tanda beramal ikhlas karena Allah, tapi mengharap pahala. Yang inda amatil muslimin, kira ikhlas, indal khassah kira ria. Jadi sembahyang punanih qabliyah dan ba'diyah pun tujuan pun untuk dapat dia buat manusia atau karena Allah. Ya karena Allah, karena keikhlasan untuk tanya orang awam. Malah dalam Minhajul Abidin mudah lom dorongan pun kan karena Allah. Ketika dia datang takbir karena Allah yang kira ikhlas. Nya ketanya awam. Mana dorongan pun mesti tubit masjid kan karena Allah, karena nasi pupu tetruk masjid tetan ibadat ana le tingat katanya. Tapi ikhlas duduk kan. Tapi ikhlas duduk. Yang di sisi amatul muslimin kagak kira ikhlas.
Yang kian makna hasanatul abrar sayatul mukarrabin. But hasanah ba orang yang baik biasa, orang awam. Dari sisi mukarrabin yang enggak sayi'ah. Memang dapat ada penafi, memang na makam na level. Memang hamba Allahnya gepegat lele makam ni Allah lele level. Gimana ni tanah lupa ada pungkiri katanya. Memang na hamba yang dalam bentuk orang awam, na hamba yang orang gatuk tingkat mukarrabin. Kunci keikhlasan ji, tanda ji yang kat dalam buaran. Adi tanda ji puno gedanyo na mikat dengan manusia dengan hana mikat. Kunci ji yang ke wate aqa, mana dan wate mulia dan wate hina. Na beda gedanyo wate gebi dengan wate hana. Na beda danyo wate mulia dengan wate hina. Punya ibadat ke Allah hana beda wate mulia dari pihina le urang, hana beda wate na gebi nikmat dengan wate getun nikmat. Yang kena letak keikhlasan. Yang mendang na beda berarti kalau na keikhlasan. Hai keikhlasan kurang awam kanan. Keikhlasan yang tingkat urang khusus kalau na. Jadi hanjit tinggai walaupun haitem khusyuk, walaupun haitem ikhlas. Sebab kadang-kadang keberkatan gara-gara tamu wadabah, gara-gara tamu dawamah ba ibadat, Allah gebi getaufik katanya, geilham kepada katanya keikhlasan dalam beramal. Lagi na urun tanya mbak siro gure, sogat siro urang ge beramal amal sunat cukup jai, tapi kuat kun kegop, kuat pegah kegop. Ibadat 3, tapi pegah kegop 3. Nah siro urang tu saleh atau menyelam bahasa ini ikun saleh sosial. Makna saleh sosialnya agaknya dalam interaksi berhubungan dengan masyarakat anda pernah mengganggu orang, anda pernah sakiti gop, anda pernah kecok harta gop, anda pernah pegah gop, anda pernah masalah lah dengan orang. Tapi buat sunat yang dalam pandangan orang ino lebih baik kesalehan sosial. Kesalehan sosial bahasa terkenal para artis-artis. Karena awaknya menganggap yang kesalehan sosial. Ada tenai rumput gaji main film, main sinetron, ibi kan yatim, andoi toleh na paling nak toleh dangnya peduk. Dia tanya yang le wartawan bakal nak toleh untuk apa pakai hijab kalau hati belum bersih. Mai jauh. Yang penting kan hati bersih. Padahal itu uleh yang perintah syarak. Paina mendalih dengan hati bersih dengan hana bersih hati. Ini jawaban arti kemenan tu, yang penting hati bersih. Hubungan dia dengan manusia hana karu, hana pegah ke gop, hana mengganggu gop. Oh masalah hana pakai jilbab, hubungan dengan Allah yang kembali. Arti hubungan Allah hana perlu perbaiki hubungan dengan manusia. Mandu mendewan jara arti lagi yang jawaban. Yang penting hati bersih. Atau nak jawaban betul lah mana? Saya belum pakai hijab karena belum mampu menjaga hati. Ini jawaban salah. Yang talbis iblis yang kita tak tahu. Italbis tanya oleh iblis, igoda, itipu tanya oleh iblis. Baik kamu buat syariat, rok ke kalau ikhlas buat sembahyang. Boleh ikhlas le. Apa jangan terus ikhlas. Aku gara-gara hana ikhlas, tertinggal syariat le hana sembahyang le. Yang tipuan iblis. Termasuk dalam fatwa Ibnu Silah tulisnya, termasuk talbis iblis yang paling raya ke hamba dipegah baik ke hafal Quran karena waktu tua je ke dosa. Yang mana-mana dah kemenan ya lah. Anda je hafal Quran karena waktu tua dah hafal Quran dosa. Di karena abad dah ingat dosa waktu tua, anda dah hafal je. Yang kebahagiaan kita talbis iblis je. Jadi iblisnya ada tasagoi tamam. Tasagoi pengaruhi kitanya. Termasuk saknya. Jadi ku buka beramal golom na kesalehan sosial. Ati golom gelih. Ku puyak beramal, ku ikut wirid, ku ikut suluk golom gelih ati. Hana tak ikut haitem leh. Yang makaji hina pegang hanggebi tinggai. Adi bilang kitabnya na penjelasan ini ikut dia ba awal. Jangan kamu meninggalkan zikir sekalipun kamu belum mampu menghadirkan hati. Karena bisa jadi dengan kamu terus-menerus melakukan zikir, Allah akan mengilhamkan ke dalam hatimu kebersihan atau keikhlasan hati. Jadi nak urun tanya mbak siro gure ulama sufi benar sogot
manusia yang tira ji dengan masyarakat gat hubungan tapi beribadat, yang tira yakin bak ibadat tapi hubungan dengan urang hana gat. Dijawab oleh ulama sufian mandua gat. Karena urang yang gat akhlak dengan manusia dengan hamba Allah, bisa jadi karena ji gat akhlak dengan hamba Allah, ji termasuk urang gepandang oleh Allah, gebi taufik ke ji sehingga yakin dalam ibadat. Tira urang karena mudawamah sabih ibadat, bisa jadi keberkatan ibadat gatnya yang terus menerus dengan keberkatan ibadatnya Allah gepejero akhlak ji. Ya hanaga urang keleh ada nilai gop. Drog ibadat hana ada nilai sehingga ji hanaga ngurang ada yakin tak ibadat. Ya sehingga gat ngurang walaupun kurang dalam ibadatnya ya hanaga. Urang mana mandua gat. Yang maksud ji yang berhana puatra. Tanya ketika kau mampu beramal dalam rangka riadah tadidik talatih hati tanya dan dang truk kepada kesempurnaan hangga tinggai. Walaupun haitim ikhlas, walaupun haitim kusyuk. Ya dah tinggal ya hampulain kana lang asbab, kana hati jalan ni le. Am ya dah tinggal mati jalan kalau benar kan. Dan dang truk hampulain engkau jalan, walau kalau truk. Man dah tinggal sama sekali. Handa baca alih wirid kana han haitim uzur hati. Memang punya masalah wirid harus bertadabbur makna baru merumpak fala. Yang merumpak fala walaupun hana tadabbur makna yang nak tulis dalam kitab merumpak fala walau sekalipun hana hadir hati dah hana tadabbur bipu makna lebo. Yang pertama baca Quran. Baca Quran sekalipun hana tadabbur makna kana ji muta'abbad bitilawati dengan tak baca je ke ibadat. Hana ada depu makna yang tak baca yang merumpak pala. Yang kedua selawat. Selawat ke Nabi ada dalam kondisi ria, ada dalam kondisi broken hana hadirate merumpak pala. Karena ge takzim Nabi. Yang kelima zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang enam dalam kitab. Zikir hasbunallah wa ni'mal wakil nya ada hana hudurate merumpak pala. Selawat ke Nabi, baca Quran, yang kelima apa? Lebo amalan yang walaupun hana hudurati haitim kusyuk sekalipun memakna handa depu merumpak pala. Punya zikir-zikir yang lain karena hana muta'abbad bitilawati harus berdaripu makna. Itu nak zikir-zikir pun tu yang khusus lagi dalam buku-buku zikir kan. Harus tadabbur je, tak renungi yang dah baca yang. Baik dah baca mkelih dah hati dah lain. Punya lain macam menanya ada hana hudurati merumpak pala. Malah kena perkara hari Jumaat kunci untuk menghilangkan perasaan benih-benih cinta dalam hati kepada makhluk perlu selawat. Senaron kadang-kadang nak pernah cinta ke sira urang belum bisa move on kan. Move on ni lain. Kalau bisa move on kan kunci ji berbanyak selawat. Dan hari Jumaat berapa hari Jumaat nyatanya nam kumat hati dengan sira urang. Hai tim gadah lah orang akan kahwin tanya mentang dah fikir keji. Tanya mentang ji tapi dah boleh ada buang ida baju ingat keji. Idang ka darah-darah putih kabeh batai ingat ke keji. Yang golom na bisa move on. Perlu selawat ke Nabi. Tapi baik selawat zikir yang dipeluga perlu perbanyak. Yang biasa gadah benih perasaan mahabbah lang hati itu ke sira urang. Yang le urang yang kali praktek berhasil.